Hari ini saya ingin ajak saudara merenungkan tentang kehidupan, kebenaran, dan kehormatan, saudara. Kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Setiap kita tentu pengen punya 3 hal ini, betul nggak ya? Kita pengen punya kehidupan yang baik, kita pengen punya penghasilan yang cukup bahkan melimpah, kita pengen punya kebenaran agar kita nggak tersesat, agar kita nggak bingung, agar kita nggak sampai salah atau disalahkan orang. Dan kita pengen dihormati, kita pengen dihargai, kita pengen bahwa hidup kita itu nggak diinjek-injek orang, dilecehkan atau direndahkan. Kita pengen punya kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dan dunia menawarkan kita ada banyak cara untuk peroleh itu semua. Dunia menawarkan kita untuk punya kehidupan yang baik, ada caranya, cara dunia. Untuk punya kehormatan, ada cara dunia untuk kita bisa perolehnya. Untuk kita punya kebenaran, menurut dunia, ada caranya. Sebagai contoh, ada manusia yang punya kehidupan yang luar biasa baik, tapi merupakan hasil dari dia itu menipu orang atau menindas orang. Ada orang yang merasa dirinya benar, bahwa dia adalah yang paling pintar, namun sayangnya itu adalah menurut dirinya sendiri. Ada orang yang memiliki kehormatan, tapi mendapatkan kehormatan dengan cara paksaan, menggunakan kekuasaan untuk dia bisa dihormati oleh orang lain. Tentu saja ada banyak cara yang dunia tawarkan kepada kita, tetapi Tuhan mau kita punya kehidupan, kebenaran, dan kehormatan dengan cara yang benar yang Tuhan mau beri kepada kita. Dan apa cara itu, saudara? Yaitu, mari kita baca sama-sama di Amsal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat 21. Kita buka di handphone saudara atau di Alkitab buku saudara, Amsal 21 ayat 21. Sebuah ayat firman Tuhan yang baik sekali, kalau kita mau hafalkan juga sangat baik sekali. Amsal 21 ayat 21. Firman Tuhan yang sama yang tadi saya khotbahkan di Youth, tadi jam 9. Amsal 21 ayat 21. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini, 1, 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih, akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saya selalu suka ayat ini, saudara. Amsal 21 mengatakan kalau kita pengen peroleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan, kita perlu mengejar 2 hal, yaitu kebenaran dan kasih. Saya suka dengan kata mengejar, saudara, karena kalau mengejar itu artinya apa sih? Apa arti dari kita mengejar? Apa? Upaya. Upayanya mengejar dengan cara apa? Kalau ngejar. Kira-kira lari atau jalan? Pasti lari, betul nggak ya? Kalau namanya lari itu benar-benar kita upayakan, ada niat, ada kesungguhan, ada kerja keras di sana. Karena itu yang memang Tuhan selalu ajarkan kepada kita. Kita mau dapatin sesuatu, saudara. Kita mau peroleh sesuatu, kita perlu mengejarnya. Di dalam Alkitab kita, saudara, sesungguhnya, kecuali pengkhotbahnya bohong, tidak pernah diajarkan dalam Alkitab itu soal tentang cara cepat jadi kaya. Nggak ada. Cara cepat supaya enteng jodoh. Nggak ada. Cara cepat supaya sukses. Nggak ada. Tuhan selalu mengajarkan pada kita tentang ketekunan. Bahkan berdoa pun, Tuhan suruh kita lakukan dengan tekun. Tidak dengan santai. Tuhan bilang kita perlu kejar. Kalau kau pengen peroleh sesuatu, kamu harus kejar. Kejar seakan-akan benar-benar, kalau kita nggak dapet, kita bakal benar-benar celaka. Kejar seperti yang pernah saya alami, saudara, beberapa tahun yang lalu, waktu masih sekolah. Saya pulang dari Bandung naik kereta ke Jakarta ceritanya. Ini cerita tahun 2005 lah, 2006. Di zaman itu nggak kayak zaman sekarang, saudara. Duit cash itu sangat penting. Dompet itu sangat penting, betul nggak ya? Waktu saya turun dari kereta, dari Bandung ke Jakarta, saya dengan teman saya satu, namanya Nathan. Kalau kami pisah, dia mau pulang ke rumahnya, dia mau naik taksi, saya mau naik bus Damri, pergi ke bandara kalau saya nggak salah ingat, saya mau pergi ke bandara. Waktu sudah sampai di bus, saya ngomong sama teman saya, bye-bye, sampai ketemu lagi, sebulan lagi di Bandung. Lalu dia jalan, keluar ke gerbang, saya naik ke bus, saya baru sadar, dompet saya nggak ada. Saya baru inget, waduh tadi di kereta kayaknya ada yang nyenggol tuh kayaknya. Saya sadar, saya periksa tas, nggak ada dompet.
Saya panik. Gimana caranya saya bisa bayar bus ini? Gimana saya bisa bayar Airpotex? Zaman itu masih harus bayar Airpotex di bandara, karena saya nggak punya duit cash. Saya nggak punya dompet. Saya turun dari bus, saya teriak sama sopir bus, "Pak, tunggu bentar ya." Sampai tas saya lempar ke dalam bus, saya kejar teman saya. Dia sudah di ujung gerbang sebelah sana. Saya teriak-teriak, Nathan, Nathan, Nathan. Sudah kayak orang gila saya. Tapi di pikiran saya hari itu, kalau nggak terkejar, mau jadi apa saya waktu itu? Handphone belum ada, mau nelpon di wartol nggak ada duit, mau bayar Airpotex nggak ada duit, gimana caranya kalau nggak terkejar? Bersyukur waktu itu akhirnya terkejar, saya pinjam duit teman saya bisa pulang ke Palembang dengan selamat. Walaupun nggak punya duit sama sekali sudah. Tapi itulah yang Tuhan mau ngomong sama kita begini, kalau kamu pengen peroleh sesuatu, kita harus mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan kalau kita nggak dapat, hidup kita bakal benar-benar kacau. Tuhan pengen kita kalau kita pengen punya kehidupan yang baik, kebenaran yang sungguh, dan kehormatan yang betul, Tuhan pengen kita kejar dua hal. Yang pertama adalah soal mengejar kebenaran. Dan dimaksud kebenaran tentu saja bukan kebenaran berdasarkan apa kata menurut kita sendiri, atau apa kata orang. Karena faktanya begini, setiap manusia bakal selalu punya cara untuk membenarkan dirinya sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Setiap manusia selalu punya cara untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Selalu aja kita bisa. Kalau kita akhirnya mengikuti apa kata orang, atau apa kata diri kita, sesungguhnya pada akhirnya, kita hanya akan bakal memilih apa yang menurut kita nyaman dan aman menurut kita. Bukan apa yang benar. Kita perlu standar. Kalau Tuhan bilang kita suruh kita mengejar kebenaran, kebenaran yang mana? Kita perlu standar, saudara, standar yang berlaku untuk kita semua. Kita nggak bisa pakai standar diri kita sendiri, sama kayak begini. Ukur meja ini, diameternya berapa? Pakai jengkal. 1, 2, 3. 3 jengkal saya benar nggak? Benar nggak, saudara? Betul. Tapi kalau 3 jengkal Yolanda kira-kira sama nggak? Bakal beda. Tapi menurut saya ini benar. Menurut saya benar 3 jengkal, betul. Tapi begitu orang lain, belum tentu sama. Kalau kita paksakan itu kepada orang lain, yang bakal celaka. Kita perlu standar. Dan sudah disiapkan standar, namanya adalah meteran atau mister. Kalau kita masak, dapat resep. Nggak bisa kan pakai cara begini. Setelah direbus, tambahkan garam sedikit. Bisa nggak, saudara? Ya sedikitnya saya ambil garam, sama sedikitnya Cak Hakim bisa jadi beda. Betul kan? Beda. Tambahkan beberapa tetes kecap. Ya enggak? Kalau beberapa tetes kecap menurut tukang bakso udah begini dia. Bakal beda-beda karena nggak punya standar. Demikian juga kita. Waktu kita mau punya kebenaran dan Tuhan mau suruh kita kejar kebenaran, kita perlu standar. Dan kita bersyukur karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menyesahkan. Tuhan selalu berikan pada kita standar. Dan ini sangat jelas karena Tuhan berkata begini. Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Standar kebenarannya apa? Standar kebenaran adalah Yesus. Itu berarti untuk kita memiliki kebenaran, kita harus memiliki hubungan dengan kebenaran dan mengikuti apa kata kebenaran. Kita tahu apa yang benar dan salah dari apa? Ya dari ini. Apakah ini, lakukan ini, itu menghormati, menghargai hubungan saya dengan Yesus? Apakah melakukan ini, itu sesuai dengan apa kata firman Tuhan atau tidak? Itulah standar kebenaran yang kita punya dan semua bagi kita semua sama jelas. Nggak buat kita pusing. Kita bisa dengan gampang tahu benar dan salah. Waktu kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin pelayanan, lalu kita diajak ke dukun contohnya, kita tahu persis ini nggak sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kalau kita tahu kita rajin berdoa, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan kebenaran. Kita sering baca firman Tuhan. Begitu kita digoda untuk selingkuh, kita udah tahu persis
Kita perlu jauh-jauh dari situ. Kita tahu kebenaran karena apa? Karena kita memiliki hubungan dengan kebenaran, membuat kita sadar bahwa hubungan dengan Yesus itu berlaku 7 hari seminggu, 24 jam sehari, yang artinya kemanapun kita pergi, apapun yang kita mau lakukan, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, selalu ada Yesus bersama dengan kita. Saudara setuju? Meskipun nggak ketahuan, meskipun nggak ada orang yang tahu kita baca apa, lihat apa di handphone kita, tapi kita bisa selalu sadar, waktu kita baca, Tuhan ada bersama dengan kita di sini. Dia lihat apa yang kita lihat, dia baca apa yang kita baca. Kemanapun kita pergi, ke tempat yang orang-orang nggak tahu, kita bisa selalu sadar bahwa kebenaran itu selalu bersama dengan kita, menyertai kita. Dan apakah kita bakal menghormati Tuhan? Kalau kita berkata, saya mau masuk dulu ke sini, Tuhan tunggu di luar ya. Nggak usah ikut-ikut. Itu saudara, yang kita perlu punya kesadaran ini. Kalau saudara mau benar-benar hidup itu nggak bingung, benar-benar tahu arah saudara, tujuan saudara hidup, apa yang harus saudara lakukan. Saudara cuma perlu mengejar kebenaran. Itu berarti bicara tentang punya hubungan yang dekat dengan kebenaran dan selalu ikuti apa kata kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Dan saat itu terjadi, saudara, kalau kita lakukan itu, maka punya kehormatan adalah sesuatu yang otomatis kita bakal punya tanpa perlu kita paksa orang lain. Kita bakal punya kehormatan waktu kita melakukan kebenaran, miliki kebenaran. Kita nggak perlu paksa-paksa orang untuk hormati kita, karena semua orang pasti bakal setuju bahwa orang ini layak dihormati, orang ini patut dihormati, karena hidupnya benar, karena perlakuannya sesuai, karena tindakannya patut, layak. Saya hamba Tuhan, saudara. Tapi saya paling benci kalau saya dengar hamba Tuhan ngomong begini. Hormati aku ya, aku ini hamba Tuhan loh. Jangan hormati aku ya. Saya paling benci gitu kalau itu, saudara. Saya paling benci kalau ada orang ngomong begini. Saya senior, hormati aku ya. Karena harusnya hormat, saudara nggak perlu minta. Saudara nggak perlu paksa, orang bakal hormati saudara. Kalau saudara terbukti bahwa saudara layak untuk dihormati. Betul? Betul? Saya paling bingung kalau sampai ada ngomong begini, saya ini suami loh, kepala keluarga. Hormati saya ya. Kita nggak perlu minta. Kita bakal otomatis dapat. Waktu kita nggak maksa, tapi kita buktikan bahwa kita memang layak, patut dihormati, karena kita memiliki kebenaran dan melakukan kebenaran seperti apa kata Tuhan. Amin, saudara? Amin. Waktu saya masih kuliah dulu di asrama, ada satu kakak tingkat. Dia itu namanya ketua lorong. Dia yang bertanggung jawab untuk semua kebersihan lorong. Dia suka marah-marah orangnya. Lukas, kurang bersih. Lukas, sikat ulang. 1 hari saya biarin. 2 hari saya biarin. Sudah seminggu, saya tinggalin. Saya benar-benar marah tuh. Saya baru tingkat 1, baru kuliah tingkat pertama. Saya marah betul. Ngomong sama dia, Kak, sorry Kak ya. Kakak nyuruh saya bersihin kan. Mohon maaf saya tanya, waktu zaman piket, waktu lagi jadwal piket kakak bersihin nggak? Karena dia nggak pernah datang piket, saudara. Tapi giliran kita piket, dicari-cariin. Giliran kita kurang bersih, dimarah-marahin. Dia sendiri nggak pernah datang piket. Cuma bisa merintah-merintah. Akhirnya saya dilaporkan sama dosen. Dia ngomongin lah, Lukas itu kurang ajar sama senior. Wah, kan keren. Tidak tahu hormati orang yang lebih tua. Wah, keren banget. Tingkat pertama saya baru masuk berapa bulan di situ. Saya dipanggil dosen cuma ngomong begini, sederhana sih, Pak, Bu. Saya selalu pikir, orang kalau mau dihormati, dia bakal layak dihormati. Tanpa perlu diminta-minta, dipaksa-paksa, kita bakal hormati orang.
Dan saya bakal lakukan tugas saya, betul, saya selalu lakukan tugas saya. Tetapi, kalau ditindas begitu, ya nggak patut juga. Saudara pengen dihormati sebagai suami, pengen dihormati sebagai atasan, pengen dihormati sebagai teman yang baik, dihargai orang, tidak direndahkan, tidak dilecehkan, sederhana. Kalau saudara punya kebenaran, kalau saudara mengejar kebenaran ini, melakukan kebenaran, itu otomatis saudara bakal dapetin. Yang kedua, ini yang penting saudara. Kita bakal punya kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Tuhan kasih tahu kita caranya, yaitu kita harus mengejar kebenaran. Yang kedua, kita harus mengejar kasih. Dan itu artinya, kita nggak bakal bisa dapetin kehidupan, kebenaran, dan kehormatan kalau kita itu hidupnya sendirian. Kalau kita itu maunya cuma egois. Kalau kita itu cuma tahu mengasihi diri sendiri, tapi tidak mengasihi orang lain. Saudara tidak bakal bisa punya hidup yang baik, dihormati orang dengan layak, punya kebenaran yang baik, kalau saudara itu hidup sendirian. Karena Tuhan suruh kita mengejar kasih, yang artinya pasti ada seseorang yang kita kasihi. Dan Tuhan ngomong terus terang sama kita, kamu perlu kejar kasih itu. Kamu perlu upayakan, kamu perlu benar-benar semangat, kerjakan. Mengapa? Karena sesungguhnya mengasihi seseorang itu tidak pernah gampang. Betul? Betul? Mengasihi boneka, gampang banget mengasihi boneka. Karena dia nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong. Tapi mengasihi orang itu nggak gampang, karena itu Tuhan bilang kita perlu kejar kasih itu. Kita upayakan, kita kerja keras lakukan itu. Tapi sesungguhnya betul-betul kita nggak bakal bisa punya kehidupan, kebenaran dan kasih dengan cara cuma duduk sendirian di rumah. Banyak baca buku tidak bakal bisa membuat kita punya itu. Bahkan saudara baca Alkitab tiap hari pun dengan banyak, 10 pasal sehari, ngalahin saya. Rajin baca Alkitab, tapi hidup sendirian. Kita nggak bakal punya kehidupan yang baik, kebenaran, dan kehormatan. Kalau kita nggak kejar kasih. Kita perlu belajar sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan yang pasti, dan juga orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan dalam jangkauan kita untuk kita sentuh. Ada orang-orang yang Tuhan ingin kita ampuni. Ada orang-orang yang Tuhan ingin kita berikan sentuhan kasih. Dan sekali lagi, hidup sendirian, gak mau peduli dengan apa kata orang, itu tidak pernah jadi jawaban sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa saudara hari ini, setiap hari mungkin mikirin tentang bagaimana saya punya kehidupan yang lebih baik. Bagaimana supaya saya lebih dihormati oleh orang terdekat saya. Bagaimana supaya saya nggak bingung, nggak kehilangan arah. Selalu tahu apa yang benar, apa yang harus saya kejar dan kerjakan dengan baik. Kita ingat ini saja deh. Kita perlu kejar kebenaran. Kita perlu mengejar kasih. Kita harus hidup dengan usaha itu setiap hari. Dan itu bakal membuat kita sadar Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Hadirat Tuhan itu bakal selalu bersama dengan kita. Waktu kita lakukan dua hal ini, dan kita difitnah orang, percayalah Tuhan tidak bakal tinggal diam. Amin. Waktu kita dirugikan orang, Tuhan akan selalu membalas kepada kita dan pada orang yang merugikan kita. Waktu kita kekurangan, Bapa kita di sorga yang lihat kita itu selalu bersama dengan kita.
bakal selalu cukupi keadaan kita. Karena dia pengen selalu kita punya kehidupan yang baik, yang bukan cuma sekedar cukup, tapi berkelimpahan. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hari ini, waktu kami memikirkan tentang hal-hal yang ingin kami peroleh, membuat kami sadar bahwa kami perlu mengejarnya, mengupayakannya, bekerja keras untuk itu, termasuk mengejar kebenaran untuk dekat dengan Tuhan, untuk berjuang untuk selalu dekat dengan Tuhan, berjuang untuk melakukan apa kata firman Tuhan meskipun tidak nyaman, meskipun tidak menyenangkan, tapi kami mau lakukan apa kata Tuhan, karena kami mau mengejar kebenaran, mengejar kasih, supaya kami punya kehidupan, kehormatan, dan kebenaran daripada Tuhan. Kami bakal dihormati orang, bahkan oleh musuh kami, bukan cuma sekedar oleh teman-teman kami. Tuhan tolong kami untuk setia kepada panggilan Tuhan ini. Tuhan tolong kami untuk setia kepada proses dan tidak menyerah lalu pergi. Tuhan tolong kami untuk mau ingat terus firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan Yesus, tolonglah kami karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Memberkati kita semua.